Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita ilmu alamiah dasar, yaitu kita akan membahas tentang alam semesta. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian alam semesta. Alam semesta disebut pula jagat raya atau universum. Adalah seluruh ruang, waktu, tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta sering juga didefinisikan sebagai keseluruhan keberadaan, atau segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang telah ada, dan segala sesuatu yang akan ada. Sebelah kanan ini adalah ilustrasi galaksi yang berada di alam semesta. Yang kedua, kita akan membahas tentang galaksi. Galaksi adalah sekumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta sistem planet yang mengorbit. Sebelah kanan ini adalah salah satu contoh bentuk dari galaksi, yang dia berbentuk spiral. Kemudian selanjutnya macam-macam galaksi. Yang pertama, galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan galaksi di mana bumi saat ini berada. Memiliki bentuk spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Yang kedua, galaksi Magellan merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Jaraknya kurang lebih 150.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Kemudian nanti yang ketiga ada galaksi Ursa Major. Kemudian yang keempat ada galaksi Andromeda. Yang kelima ada galaksi Awan Magellan. Kemudian yang keenam ada galaksi jauh, yaitu galaksi yang tergolong sangat jauh, misalnya galaksi Silveri, Triangulum, dan Whirlpool. Selanjutnya yang ketiga, kita membahas tentang tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari tata surya. Yang ini adalah bintang atau matahari. Kemudian terdapat beberapa planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, dan seterusnya. Kemudian planet-planet ini mengorbit pada matahari karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari. Jadi ini adalah pengertian dari tata surya atau yang dimaksud dari tata surya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori terbentuknya alam semesta atau tata surya. Teori yang membahas tentang terbentuknya alam semesta atau tata surya sangat banyak. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 4 teori. Yang pertama adalah teori ledakan besar. Teori ini disebut juga dengan teori Big Bang. Diusulkan oleh kosmolog asal Belgia pada tahun 1927. Kemudian dalam teori ini juga disebutkan bahwa alam semesta itu terus mengembang. Secara umum teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas. Jadi alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat, yang sangat padat dan panas. Kemudian sesuatu yang sangat padat dan panas itu meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu. Sehingga alam semesta menjadi seperti saat ini. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. Kemudian yang kedua, yaitu teori kabut. Teori kabut dikenal juga dengan teori nebula. Pertama kali diusulkan pada tahun 1734, kemudian nanti disempurnakan pada tahun 1775. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya itu berasal dari sebuah bola kabut gas raksasa. Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas tadi. Bola gas utama masih berukuran sangat besar dan suhunya sangat panas, sehingga nanti bola gas utama ini menjadi matahari. Kemudian materi yang terlepas menjadi padat dan dingin, sehingga akhirnya nanti materi-materi tersebut menjadi planet. Ini adalah teori kabut atau teori nebula.
Selanjutnya yang ketiga yaitu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap diusulkan pada tahun 1948. Dalam teori ini disebutkan bahwa alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta ini terlihat sama seperti sekarang. Jadi dalam teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta usianya. Jadi inti dalam teori keadaan tetap ini mengatakan bahwa alam semesta itu ya tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Kemudian tidak bisa diprediksi luasnya serta usianya berapa. Ini adalah teori keadaan tetap. Selanjutnya yang keempat, teori bintang kembar. Jadi kalau kita melihat ilustrasinya sebelah kanan ini terdapat dua bintang yang sama atau kembar yang sangat besar. Dikemukakan tahun 1930-an oleh astronom Inggris. Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil. Namun tetap mengitari matahari yang masih utuh. Lama-kelamaan matahari tadi menjadi sebuah planet. Jadi dalam teori ini, bintang yang kembar ini, sebelah kanan ilustrasi ini, salah satunya ditabrak oleh bintang, kemudian hancur, kemudian hancurannya itu menjadi planet-planet, kemudian planet-planet tadi mengitari atau mengorbit di bintang yang masih utuh, yang tidak tertabrak oleh bintang yang lain. Ini adalah teori bintang kembar. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen tata surya. Yang pertama adalah matahari. Jadi matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Jadi matahari itu bentuknya sangat bulat, hampir bulat seperti bola. Kemudian terdiri dari plasma yang sangat panas dan medan magnet yang sangat kuat. Diameter matahari kira-kira 109 kali diameter bumi. Kemudian untuk masanya adalah 330.000 kali massa bumi. Secara kimiawi, matahari ini sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen. Sedangkan sisanya didominasi oleh helium. Kemudian, manfaat dan peran matahari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme. Jadi tanpa bantuan matahari, maka bumi akan memiliki suhu yang sangat ekstrim, di bawah 0 derajat, sehingga tidak akan ada makhluk hidup yang mampu bertahan untuk hidup. Maka dengan adanya matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme. Kemudian yang kedua, matahari membuat air tetap berbentuk cair sebagai penyokong kehidupan. Jadi tanpa matahari, air di permukaan bumi akan menjadi es atau menjadi beku. Kemudian yang ketiga, dengan adanya matahari memungkinkan terjadinya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim. Kemudian dengan adanya matahari, tumbuhan mampu berfotosintesis. Sehingga dengan berfotosintesis ini, maka akan menghasilkan oksigen dan sumber pangan bagi hewan dan manusia. Kemudian dengan matahari pula manusia dapat membuat pembangkit listrik tenaga matahari dan manfaat lainnya. Di sebelah kanan ini adalah ilustrasi panel surya yang dipasang di atap rumah untuk menangkap sinar matahari. Kemudian sinar matahari tadi diubah untuk menjadi energi listrik. Komponen tata surya berikutnya adalah planet. Jadi planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi ini adalah contoh dari planet. Kemudian ada planet Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian ada planet Bumi, kemudian ada planet Mars, kemudian ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ini adalah sistem tata surya kita yang terdiri dari matahari atau bintang, kemudian ada planet-planet. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah asteroid. Jadi ini adalah asteroid. Kemudian yang ada ekornya ini cahaya, kemudian kelihatan ada ekornya, kemudian ekornya menjauh dari matahari, ini adalah komet. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan planet. Jadi bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu nanti planet inferior dan planet superior. Jadi kalau kita melihat sebelah kanan ini, jadi ini adalah yang warna biru ini adalah bumi.
Jadi planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Jadi dua planet ini orbitnya berada di dalam orbit bumi. Ini disebut planet inferior. Yang termasuk planet inferior adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit matahari. Kemudian ini adalah planet superior. Jadi ini orbitnya berada di luar orbit bumi. Yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak planet. Gerak planet dan semua anggota tata surya mengikuti hukum gravitasi universal. Planet bumi dan planet yang lainnya bergerak mengitari matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Jadi bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Planet bergerak mengelilingi matahari karena matahari itu memiliki massa yang lebih besar dari planet. Kemudian kita juga mengenal misalnya periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari satu kali putaran. Kemudian periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Jadi nanti kalau periode revolusi itu nanti misalnya pengaruh terhadap terjadinya perubahan iklim. Adanya periode rotasi ini nanti misalnya akan mempengaruhi adanya siang dan malam di permukaan bumi. Di bawah ini adalah ilustrasi terjadinya peristiwa siang dan malam. Jadi ini sumber matahari, maka daerah yang mengalami gelap ini akan terjadi malam, kemudian daerah yang kena sinar matahari ini akan mengalami siang. Maka karena bumi berotasi, berputar pada porosnya ini nanti, maka dengan adanya rotasi ini akan terbentuk atau adanya peristiwa siang dan malam. Selanjutnya kita akan membahas tentang satelit. Jadi satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Jadi ini contohnya, ini adalah satelit alam atau satelit bulan. Jadi ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, maka satelit ini juga ikut bergerak. Jadi kalau satelit itu mengelilingi bumi, ini bulan mengelilingi bumi, kemudian mereka bersama-sama mengelilingi matahari. Kemudian sebelah kanan ini adalah contoh satelit yang digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komet. Jadi komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Jadi kalau kita melihat ilustrasi sebelah kanan ini, kita bisa melihat ini adalah lintasan dari komet. Ketika mengelilingi matahari, lintasannya berbentuk sangat lonjong. Kemudian kita bisa melihat ekor dari komet itu selalu menjauhi matahari. Kemudian komet ini terdiri dari beberapa bagian. Misalnya ada koma, ada nukleus, ada inti, ada tail. Ini adalah bagian-bagian dari komet. Selanjutnya asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada meteorit. Asteroid berbeda dengan komet. Jadi kalau komet tadi secara fisik kita bisa melihat bahwa komet memiliki ekor. Maka dalam asteroid ini kita tidak melihat adanya ekor. Ini adalah salah satu bentuk foto dari asteroid. Ini adalah gambar dari asteroid. Meteor merupakan batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Meteor juga dinamakan dengan bintang beralih. Jadi ini adalah ilustrasi dari meteor. Ini adalah meteor yang akan masuk ke bumi kemudian nanti hancur karena lapisan atmosfer bumi. Kemudian ini adalah meteor seperti bintang beralih. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang alam semesta. Untuk lebih lengkapnya nanti dapat dibaca tentang literatur terkait. Terima kasih, semoga bermanfaat.